Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima ursila ilaina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Komplek Chandra Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus masjid, baik yayasannya maupun DKM-nya, tokoh masyarakat, para guru, para kiai, ajengan, ada ajengan nggak sini? Ada ya. Kalau ajengan berarti orang Sunda itu. Dan remaja putri, putra, ibu-ibu, hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, dan tentunya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya dan ridhonya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah kita rahmatnya, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang beruntung di pagi hari ini dengan kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kita duduk ngaji, duduk kita thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti untuk menuju akhirat dan menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk kepada babu ma jaa fis sihir. Satu bab yang menjelaskan tentang masalah hukum sihir. Seringkali orang berbangga kalau dia berbuat sihir dan menjadi sebuah trendy perbuatan sihir. Padahal hukumnya adalah haram bagi mereka yang belajar sihir, yang mengajarkan sihir dan percaya terhadap sihir. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ayat Al-Quran.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini di surat Al-Baqarah. Sebetulnya ayatnya panjang. Gattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi ayatnya panjang, tapi di sini penggalan ayatnya adalah walaqad alimu, dan sungguh mereka mengetahui, lamanishtarahu, sungguh di antara mereka ada orang yang menukar Al-Qur'an dengan perbuatan sihir. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidaklah baginya bagian nanti di akhirat. Tidak ada baginya bagian kebaikan di akhirat. Artinya apa? Enggak dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lain juga di surat An-Nisa, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut. Di sini para ulama, termasuk di sini sahabat Umar bin Khattab, yang dimaksud dengan al-jibtu, ya, mereka beriman kepada al-jibtu adalah as-sihir, percaya kepada sihir. Wat taghut, dan mereka percaya kepada taghut. Yang dimaksud dengan taghut di sini adalah asyaitan. Jadi kata-kata syaitan, al-jibti dan at-taghut itu diartikan dengan apa? Percaya kepada sihir dan juga percaya kepada syaitan. Karena orang-orang yang melakukan sihir itu tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka disebutkan at-tawaghit, yang merupakan jamak dari taghut. At-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitanu fi kulli hayyin wahid. Fi kullin hayyin wahid. Jadi kuhan, perdukunan. Jadi kata-kata perdukunan itu juga dia tidak terlepas dari perbuatan sihir. Jadi orang yang melakukan perdukunan, praktek dukun, itu tidak terlepas dari sihir. Kana yanzilu alaihim syaitan, adalah syaitan itu turun kepada mereka di satu tempat. Jamaah sekalian, apa sih hubungan kitab yang kita baca ini tentang masalah sihir? Kita berbicara tentang tauhid, dan kita juga berbicara tentang syirik. Seseorang tidak akan bisa memahami tentang tauhid kalau dia tidak memahami tentang perbuatan syirik. Atau kebalikannya, seseorang tidak akan paham tentang perbuatan syirik kalau dia tidak memahami tentang tauhid. Jadi dua hal yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita hanya tahu tentang tauhid, tapi dalam sisi lain seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang apa? Syirik. Dan sihir termasuk bagian dari macam-macam perbuatan syirik. Tidaklah sihir itu terjadi kecuali dia harus melakukan perbuatan apa? Syirik. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan setan. Jadi syirik itu apa? Bekerja sama dengan setan. Nah, oleh karena itu dalam kitab ini dijelaskan tentang bagaimana kita mewaspadai diri kita dari perbuatan syirik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sihir. Dan sihir disebutkan dalam bab ini minal wa'idi wa bayani munafatihi litauhid. Jadi di mana dalam bab ini ada ancaman yang keras tentang orang-orang yang melakukan syirik, termasuk perbuatan apa? Sihir. Sehingga menjelaskan tentang apa? Syirik, dan salah satunya adalah perbuatan apa? Sihir. Dan sihir, kata para ulama, itu bisa membatalkan iman. Kalau dia percaya pada sihir apa? Bisa membatalkan iman. Apa sih yang disebut batal iman? Ya kalau sholat batal berarti sholatnya nggak jadi gitu. Kalau sholatnya batal, cuman sholat kita saja yang nggak jadi. Kalau puasa kita batal, puasa kita aja yang nggak jadi. Tapi kalau iman batal, seluruh amalan yang pernah kita lakukan dari mulai awal sampai saat itu batal dan semuanya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Itu gara-gara batal imannya. Jadi bukan hanya sholat saja yang bisa batal, iman juga bisa
batal. Dengan cara apa? Dengan perbuatan syirik, dan salah satunya adalah dengan perbuatan apa? Sihir. Apa itu sihir? As-sihru fil lughah disebutkan di sini ibaratun amma khafiya walau tufa sababuhu. Yang disebut sihir itu adalah satu ungkapan hal yang tersembunyi. Jadi yang namanya sihir itu tersembunyi dan halus, dia halus sehingga orang melihat kayaknya benar gitu, padahal apa? Ada hal-hal yang tersembunyi. Jadi mata kita apa? Ditutup dengan perbuatan apa? Sihir. Itu secara bahasa. Secara syar'i, maka syirik itu bisa dilakukan dengan azaim. Ya, jadi sihir itu bisa dilakukan dengan azaim. Azaim itu dari kata-kata azimah, jimat kalau bahasa kita. Perbuatan jimat itu yang suka nyimpen-nyimpen benda-benda yang dianggap dia punya keramat. Itu apa? Ajimat nih. Ini buat jimat nih, biar rumah saya apa? Aman nih. Dia simpan keris di dalam apa? Rumahnya. Itu apa? Termasuk bagian. Kemudian juga jampe-jampe. Hati-hati itu jampe-jampe itu ucapan-ucapan yang simsalabim, abagrabra, macam-macam lah gitu. Itu nggak ada hubungannya gitu apa. Tiba-tiba apa? Bisa jadi apa? Selampek, bisa jadi burung pokoknya. Apa? Itu apa? Sihir. Atau ucapan-ucapan, atau juga obat-obat, atau asap-asap. Tahu asap Pak? Jadi masang apa? Dupa. Kalau dupa kita tujuannya untuk biar wangi rumah kita, biar nggak banyak nyamuk. Kalau orang dulu kan gitu di dalam tadi biar nggak banyak. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk ngusir setan, ya, itu nggak ada gitu. Tapi dupa itu untuk apa? Biar wangi nih. Kalau orang dulu kan pakai apa? Dupa dulu ya. Belum pakai apa? Kalau sekarang kan ada apa? Pewangi. Dulu belum ada, maka pakai dupa. Lalu asap. Asapnya enak gitu. Pakai dupa. Kenapa? Karena dari kayu gahru dia, dialusin. Terus oleh gitu nanti apa? Nyamuk nggak banyak waktu itu. Dengan dupa itu apa? Nyamuk nggak banyak gitu. Jadi ya, menghilangkan bau-bauan yang nggak enak gitu. Itu tujuannya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya biar malam, apalagi kalau dihususkan, pokoknya kalau khusus malam Jumat pasang dupa. Lalu kenapa? Biar apa? Setan nggak keliling di rumah kita. Itu nggak boleh deh. Nggak ada hubungannya gitu. Apa hubungannya dupa dengan apa? Setan. Jadi berbeda tujuan. Jadi kalau tujuannya apa? Untuk berwangi-wangi, lalu ada asapnya juga, akhirnya apa? Nggak banyak apa? Nyamuk. Itu boleh. Atau ada ikatan-ikatan, dia bikin boneka diikat-ikat. Itu dalam ikatan itu ada mana-mana gitu. 1, 2, 3 itu. Itu namanya apa? Sihir. Yang berbekas dalam hati manusia. Dengan adanya itu maka orang akan bisa tersirap. Dari melalui jauh apa? Dari jauh itu bisa apa? Disirap dia. Au abdan, badan kita bisa masuk ya, dengan sebab situ. Atau dia bisa jadi sakit, atau mati, atau berpisah antara suami dan istri. Jadi tujuannya apa? Jelek. Jadi semua yang dilakukan tentang apa sihir itu apa? Tujuannya jelek. Karena umpamanya dagang, saingan, maka akhirnya apa? Saingannya itu apa? Dilemparin macam-macam lah gitu ya. Dilemparin ajimat-ajimat. Kemudian akhirnya saingannya itu apa? Nggak laku, cuman kita doang laku. Itu nggak boleh. Jadi kita apa? Jadi sihir itu diawali dari penyakit dengki, penyakit iri. Jadi itu semuanya apa? Saling berkaitan. Nah ini yang namanya apa? Sihir. Nah orang-orang Yahudi disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang yang menggantikan sihir, menjadikan sihir, dan dia tidak mengikuti perintah Rasul. Dan sihir itu sudah ada di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di zaman Nabi Daud. Makanya apa? Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi tukang-tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Yang tukang sihir Fir'aun itu dia membuat apa? Ular-ular palsu. Tapi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dengan melalui tongkatnya, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan ular beneran. Maka ular-ularnya tukang apa? Sihir itu dimakan semuanya oleh ular Nabi Musa. Kenapa? Karena ular Nabi Musa itu apa? Ular yang benar. Kalau mereka apa? Cuman sekedar tambang doang. Cuman matanya ditutup, seakan-akan itu apa? Ular. Artinya di sini apa?
maka sihir itu bisa kalah dengan mukjizat. Jadi sihir itu apa? Bisa kalah dengan apa? Mukjizat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan yanzilu alaihi syaitan. Jadi setan, bukan iblis tapi apa? Setan itu akan turun kepada mereka. Yang dimaksud setan di sini adalah jin, jin kafir. Karena jin itu ada dua. Ada jin kafir, ada jin mukmin gitu. Karena jin dengan manusia itu taklifnya, beban ibadahnya sama. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Artinya dari sini jin dan manusia itu apa? Taklifnya, kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama bebannya. Kalau manusia ngaji, mereka juga ngaji. Bisa jadi di sini ada jin lagi dengerin gitu. Kalau manusia sholat, maka jin juga sholat gitu. Kalau manusia ada yang jahil, iseng sama temennya, jin juga ada gitu. Kadang-kadang tuh kayaknya ada yang nyolek, padahal apa? Nggak ada yang nyolek, nggak kelihatan kan? Bisa jadi jin nyolek kita gitu. Tapi disebutkan mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Innahum yarawna. Sesungguhnya mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka tidak bisa melihat kita. Di mana aja ada mereka. Mereka bisa bertempat di rumah kita, di kamar, apalagi di kamar mandi. Apalagi apa? Di kamar mandi. Makanya di kamar mandi itu jangan lama-lama. Kenapa? Kita nemenin jin di situ. Jadi kamar mandi itu hanya sekedar apa? Kita berbersih-bersih saja. Jadi apa? Makanya kalau kita mau buka baju ke apa? Kelihatan aurat, jangan begitu aja kita baca bismillah agar mereka tidak bisa melihat aurat kita. Agar mereka apa? Tidak bisa melihat kita. Dan salah satu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala adalah laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh termasuk bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala adalah idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan diri mereka, artinya dari kalangan jenis manusia. Bukan dari kalangan malaikat, juga bukan dari kalangan apa? Jin. Ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa berbicara tentang jin, tentang sihir? Karena banyak orang yang menyangka kalau sihir itu seperti mukjizat. Apalagi yang menggunakannya itu dukun dengan pakaian keulamaan, pakai gamis, pakai peci, pakai sorban. Sorbannya mungkin lebih lebar dia gitu ya. Gamisnya juga begitu. Seakan-akan dia apa? Seorang ulama gitu. Padahal apa? Dukun sedang bermain sihir. Cuman dandanannya sama gitu, dandanannya. Makanya kita hati-hati. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru ilal hawa fala tata'ajjab." Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan," apabila kalian melihat seseorang yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air, wa yatiru ilal hawa, dia bisa terbang ke udara kayak Gatot Kaca waktu dulu ya. Dia bisa terbang ke udara, fala tata'ajjab. Jangan Anda kagum. Hatta yatamassaka bil Qur'an, sampai dia berpegang kepada Al-Qur'an enggak? Berpegang kepada hadis enggak? Ada ilmunya enggak? Jadi jangan kagum dulu. Kenapa? Karena kata para ulama bisa jadi itu sihir. Bisa jadi apa? Itu sihir. Karena kalau mukjizat, kalau karamah itu sesuatu yang bukan dibanggakan, diperlihatkan, ditontonkan, bukan. Para aulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan karamah,
para nabi dan rasul yang diberikan mukjizat, gitu. Karena mereka sedang menghadapi kesulitan. Kalau bahasa kita, kalau udah kepepet, maka disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berupa mukjizat bagi para nabi dan rasul, berupa karamah. Kalau bahasa kita apa? Keramat bagi para aulia as-salihin. Jadi bukan apa? Untuk diperlombakan, untuk dibanggakan, untuk dijadikan apa? Sebagai sesuatu, nah saya wali nih, ada keramat. Bukan. Sampai bisa menurunkan apa? Hujan susu umpamanya. Sampai bisa apa? Menurunkan tambang apa rantai emas dari langit, enggak, bukan. Dan untuk apa? Dijadikan sebagai apa? Bangga-bangga, itu bukan. Jadi apa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan karomah untuk membantu mereka bahwa mereka adalah orang yang betul-betul soleh, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia bukan sebagai seorang wali juga tidak memperlihatkan dirinya sebagai Pak Wali, diam-diam orang wali. Enggak mengatakan, "Nah, ini wali kan?" Enggak. Kalau wali murid ya, atau wali kota bolehlah gitu. Karena harus tahu siapa wali muridnya nih kan. Siapa wali kotanya nih gitu. Tapi kalau yang namanya aulia, waliun min auliaillah, wali di antara wali-wali Allah, ya dia enggak apa? Biasa saja gitu hidupnya. Ya, biasa apa? Saja hidupnya. Dan kelihatan dari amaliyahnya. Maka kata Allah SWT, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa hum yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut di dalam menghadapi kehidupan dunia, walahum yahzanun, dan tidak sedih di dalam meninggalkan dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wahum yattaqun, dan mereka juga orang yang bertakwa. Semakin takwa itulah apa? Orang yang disebut waliullah. Jadi sudah ada definisinya, wali itu dari apa? Al-Qur'an. Definisi apa? Kalau ulama siapa? Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi Allah SWT memberikan pujian kepada ulama. Siapa yang disebut ulama? Innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya adalah al ulama'u. Mereka adalah dari kalangan ulama. Makanya pakai dhammah itu, al ulama'u, fa'il. Innama yakhsyallaha, Allah ini maf'ul. Siapa yang takut? Para ulama. Kepada siapa? Al-ulama, kepada Allah. Jadi ulama dipuji oleh Allah SWT adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah SWT. Jadi tujuan kita menuntut ilmu dalam rangka apa? Agar kita takut kepada Allah SWT. Sebagaimana para ulama. Bukan semakin berani. Punya ilmu semakin berani, semakin apa? Debat sono, debat sini, mentil sono, mentil sini, gitu. Kan kadang-kadang kalau orang punya baru ngaji sekali nih, mentil sono, debat sono, nyalain orang, salah, sono aja Pak. Bukan itu. Tapi bagaimana dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Disebutkan di sini walaqad alimal yahud, sungguh orang-orang Yahudi mengetahui bahwa mereka sudah diketahui bahwa mereka menggantikan Al-Quran dengan sihir, dan mereka tidak mengikuti rasul-rasul dan tidak beriman kepada Allah. Karena syarat orang yang melakukan sihir itu apa? Ya harus apa? Tidak beriman kepada Allah SWT. Dia berimannya kepada apa? Kepada jin yang menjadikan khadim dia. Jamaah sekalian, nah dari sini apa sih yang bisa kita ambil faedah dari ayat yang kita baca? Pertama, haram perbuatan sihir. Haram, kalau disebut haram, ya, berarti dosanya dosa besar. Dia termasuk min kabair, min akbaril kabair, termasuk bagian dari dosa yang paling besar. Kemudian kafir orang yang melakukan sihir. Kalau udah kafir berarti keluar dari Islam. Walaupun kalau kita lihat di sholat,
Kenapa? Dia percaya pada sihir dan diminta untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis tadi juga yang kita baca, baik hadis atau ayat Al-Qur'an, ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan menggantikan Al-Qur'an dengan yang lainnya. Jadi ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Jamaah sekalian, Al-Qur'an adalah kitab yang wajib kita baca setiap hari. Jadi bukan kitab pajangan kita di rumah. Jangan sampai Quran cuma sebatas pajangan, hiasan. Percetakan ini, Quran ini. Bukan, baca tiap hari. Jadi bagi umat Islam dituntut untuk membaca setiap hari, siang dan malam. Makanya kalau kita kan dalam doa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, kami minta agar kami bisa membaca Al-Qur'an. Warzuqna tilawatahu apa? Kami bisa membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an ana al-laili pada malam hari, wa atrafan nahar siang hari, siang dan malam. Jadi siang dan malam hari kita itu hendaknya kita sempatkan diri kita untuk bisa baca Al-Quran. Masa iya HP dibaca, WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya dan lain sebagainya Pak. Sempat hampir khatam, masa Quran apa? Gak sempat kita baca tiap hari. Para ulama itu mereka luar biasa. Mereka malam, siang, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan nggak banyak-banyak, semalam hatam, siangnya hatam. Jadi kalau satu hari bisa apa? 2 kali hatam di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sehari hatam. Dan juga para ulama seperti itu. Jadi jangan sampai kita kita sudah mulai lagi untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Tidak boleh kita terlepas dari Al-Quran dalam setiap hari kita. Sudah mulai kita menata kehidupan kita untuk memperbaharui bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini akan bisa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Karena Quran itu apa? Memberikan petunjuk sebagai hidayah kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, wa yubashshirul mu'minin, dan menyampaikan berita gembira Al-Quran kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada surga. Dan ajrun kabir, pahala besar. Apa yang maksud dengan pahala besar? Kata ulama, surga. Surga itu merupakan hasil daripada pahala yang ajrun kabir. Ini bagaimana mungkin Al-Quran jadi petunjuk kita kalau kita nggak pernah baca Al-Quran? Bacanya cuma di bulan Ramadan doang. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran bisa menjadi petunjuk kita ke jalan yang lurus kalau kita cuma bisa baca saja tapi tidak paham-paham Al-Quran? Bagaimana mungkin Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita kalau kita tidak mentadabburkan Al-Quran, kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran? Padahal Al-Quran nanti menjadi syafaat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang kepada orang-orang yang membacanya. Jadi Al-Quran itu akan datang kepada orang-orang yang membacanya. Udah sekarang untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai ngaku Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Dalam data statistik, begitu banyak umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka kita perlu Kita introspeksi diri, jadi perlu ada pengajian bacaan Al-Quran khusus untuk lansia, untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Agar semangat kita untuk baca Al-Quran. Jangan kita tinggalkan sehari pun untuk membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kemudian an-nasihr minasyirki, sihir itu termasuk bagian dari syirik.
Karena dia menghilangkan tauhid. Karena seseorang menjadikan dirinya sebagai khadam, minta bantuan setan, sehingga dia hidupnya menggantungkan dirinya kepada setan, kepada jin. Sementara kita nggak boleh menggantungkan, jangankan kepada manusia aja kita nggak boleh menggantungkan hidup kita. Kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ayat ini disebut Al-Ikhlas. Padahal di dalam surat ini tidak ada kalimat ikhlas. Kalau yang lain ada, qul a'udzu birabbin nas, disebut surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, disebut surat Al-Falaq, kan gitu. Tapi ini enggak ada. Yang disebut apa? Yang disebut apa? Surat apa nih? Surat Al-Ikhlas. Padahal kata-kata ikhlas. Karena isi ayat ini, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Allah as-samad. Ya, tempat menggantungkan hidup kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu, yang sama, yang setara, yang mirip, yang seperti, yang semisal, enggak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Dan tentang dimana kita hanya menggantungkan hidup kita, diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, ketika kita beribadah hanya kepadanya, maka itulah yang disebut ikhlas. Tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada apa? Yang lain tadi apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah 7 macam yang bisa menghancurkan kalian, membinasakan kalian baik hidup di dunia maupun di akhirat. 7 dosa yang bisa menghancurkan kita. Al-mubiqat. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu yang bisa menghancurkan kehidupan kita? Membinasakan hidup apa? Kita baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Dalam berdoa, kita di samping minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga minta kepada selain Allah. Dalam berharap juga begitu. Jadi semuanya kita hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasihr, sihir. Bayangkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata syirik, maka yang kedua sihir. Untuk menjelaskan bahwa sihir juga satu dosa yang enggak kalah bahayanya dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan yang hak. Kecuali ada hal-hal yang boleh dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk membunuh jiwa. Man qatala nafsan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa dengan sengaja, seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Banyak orang. Satu orang dia bunuh, seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Bagaimana penjelasannya kata para ulama? Ketika dia membunuh satu orang, maka dia sudah menutup keturunan dari orang tersebut. Yang mestinya dia punya apa? Melahirkan banyak orang, cucunya terus sampai hari kiamat, dia tutup. Maka disebutkan seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Kenapa? Karena dia sudah menutup keturunan itu dengan membunuh orang tersebut.
Jadi nggak boleh kita membunuh dengan sembarangan. Nggak boleh apa? Membunuh, walaupun orang kafir, tetangga kita, kafir, nggak boleh. Kecuali yang hak. Siapa mereka? Yang mereka ada hukum qisasnya disebutkan. Hukum qisas, barang siapa yang membunuh maka dia bunuh. Itu namanya hukum apa? Hukum qisas. Nggak semuanya yang melakukan hukum qisas, nggak semua orang. Itu ada yang berperan dari pemerintah. Tapi karena kita bukan hukum Islam, ya udah, kita nggak bisa melakukannya. Kenapa? Bukan hukum Islam. Tapi kan kita nggak hukum Islam. Kalau gitu saya aja nggak boleh juga. Itu nggak boleh gitu. Bukan tugas ente, ini tugas ulil amri. Gitu. Karena kalau semuanya bisa mengkisos orang, ada orang yang berzina nih, kita cambuk yuk. Ada orang yang mabuk, kita cambuk. Ada orang yang bunuh, kita bunuh. Maka akan menjadi hukum rimba. Jadi kita nggak boleh sembarangan itu. Ada tugas-tugas pemerintah yang kita tidak boleh melakukannya. Apalagi kalau orang itu cuman maling ayam, maling sendal di masjid, lalu kita apa? Keroyok, akhirnya orang mati. Dosa itu. Serahkan kepada apa? Yang berhak bertugas, bukan kita itu. Itu dosa itu. Kenapa? Kita sudah membunuh orang. Padahal dengan cuman sekedar itu aja. Sementara yang korupsi, yang miliaran, bukan hanya miliaran, triliunan. Kita juga belum pernah tahu tuh bagaimana duit yang triliunan itu. Gimana banyaknya itu. Kalau dibeliin cendol gimana itu? Tutupan kali ya. Dengan senyumnya, dengan tenangnya, bisa melambaikan tangan di media, padahal mau diadilin masih senyum-senyum gitu. Nah inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Masyaallah muslimin. Kemudian dari sini apa? Salah satu yang menjadi dosa yang 7 tadi ya, yang bisa membinasakan. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Makan riba, makan uang haram. Ya. Itu bab riba itu panjang nih urusannya. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang bab riba, ada yang kesinggung, ada yang macam-macam lah gitu ya. Saya tidak bahas ini ya. Kemudian wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Nah, makan harta anak yatim bukan punya anak yatim punya duit kita ambil kemudian kita makan gitu. Bukan duit yang kita makan. Masa duitnya kita makan? Maksudnya duitnya kita manfaatkan untuk beli makanan atau kita ambil untuk yang lainnya, bukan hanya sekedar untuk makan gitu. Kita pakai duit apa? Anak yatim. Ya, bukan hanya untuk makan. Nah, disebut apa? Wa aklu malil yatim. Kemudian wat tawalli yaumaz zahab. Ya. Dan lari dari berkecamuknya perang. Jadi umat Islam itu nggak boleh pengecut. Kalau udah menghadapi musuh orang-orang kafir yang memerangi kita, perang sudah berkecamuk, kita nggak boleh pulang, harus kita hadapin. Kalau kita pulang balik, maka itu apa? Dosa besar. Kenapa? Karena di sana ketika dia mati dalam keadaan syahid, Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian wa qadbul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Jadi menuduh wanita-wanita yang baik. Wanuduh apa? Wanita-wanita yang baik, mereka apa? Melemparkan tuduhan perbuatan zina, nggak boleh. Tanpa saksi nggak boleh. Dan udah tahu bahwa itu apa? Wanita baik. Jadi nggak boleh kita menuduh orang. Wanita-wanita apa? Yang baik untuk apa? Kita tuduh, kita lemparkan tuduhan bahwa mereka berbuat zina, atau juga bagi yang laki-laki apa? Berbuat liwat. Jadi kalau untuk lain jenis disebut apa? Az-zina. Kalau sesama jenis disebut al-liwat. Jadi kata-kata lut jadi liwat. Jadi dalam bahasa Arab itu beda tuh. Yang satu apa? Yang sesama jenis yang disebut dalam bahasa kita itu LGBT, itu perlakuannya disebut apa? Liwat. Kalau berbeda jenis kelamin disebut apa? Az-zina. Ustaz kan dia berzina suka sama suka, tetap nggak boleh haram. Suka sama suka atau diperkosa nggak boleh juga gitu. Masyaallah muslimin. Nah inilah beberapa apa yang termasuk sihir tadi ya. Maka dari hadis ini menjelaskan tentang betapa dosanya perbuatan syirik
min akbaril kabair. Yang kedua, betapa dosanya perbuatan apa? Sihir. Karena dia termasuk min nawaqidil Islam, termasuk dari hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana agar kita tidak terkena sihir, penangkal sihir. Kita kan tiap hari sepertinya kita sudah meruqyah diri kita dengan kita berzikir kepada Allah SWT. Habis sholat kita berzikir. Jadi jangan sampai ketika kita sholat pun banyak zikiran-zikiran kita. Kita baca Fatihah, kita ruku, kita sujud. Nah, Allah SWT jauhkan dari orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Maka kita diperintahkan apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Kalau orang sudah berzikir, maka setan tidak akan mampu, jin tidak akan mampu untuk apa? Menyakiti kita. Walaupun dari jauh. Karena ada yang dari jauh ya ilmu sirap, dari jauh gitu ya. Jamaah sekalian, sholat, ya, sekarang kita kembali kepada sholat. Ada orang yang 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. Sehingga hendaknya kita ketika berbicara tentang bab sholat itu diulang-ulang. Ustaz, kenapa sih sholat mulu yang diulang-ulang babnya? Dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat. Padahal kan masih banyak ilmu yang lain. Betul. Ilmu yang lain apa? Tentang bab zakat. Bab zakat, dia wajib untuk mempelajari zakat ketika dia sudah punya uang. Dan dia apa? Ada nisab, ada haul. Wajib untuk tahu tuh. Bab haji ketika kita apa? Mau melaksanakan ibadah haji dengan manasik. Tapi ketika bab sholat, semuanya itu. Baik yang mampu maupun yang nggak mampu. Semuanya apa? Wajib untuk mempelajari tentang apa? Bab sholat. Dari mulai takbir sampai salam. Wajib bagi mereka untuk apa? Mempelajari tentang apa? Bab sholat. Takbir. Allahu Akbar. Namanya takbir, nggak boleh diganti. Walaupun dengan kalimat Allahu Ajallu. Dari kata-kata jalil nggak boleh juga. Tapi wajib untuk apa? Kenapa? Karena disebut takbir itu ya kalimat Allahu Akbar. Assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bacanya harus benar. Kalau takbirnya bacaannya harus benar, maka salam pun harus benar. Fatihahnya juga harus benar bacaannya. Jadi semua yang kita baca di dalam sholat itu harus benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Sesuai dengan makhrijal hurufnya. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh mentang-mentang dia orang Jawa. Alhamdulillah, nggak boleh. Alhamdu. Tapi ketika dia sholat wajib belajar tuh. Kenapa? Bisa, insya Allah bisa. Cuman logat dia aja dia nggak mau hilangin gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada memang teman-teman saya itu orang Jawa waktu saya ketika ngomong memang begitu, tapi ketika baca Quran bisa gitu. Ngomongnya begitu, tapi ketika baca Quran apa? Bisa gitu. Artinya bisa dirubah bacaan itu gitu. Bisa dirubah bacaan itu. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum yang sering saya dengar nih, kata-kata assalam. Banyak imam-imam yang baca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak dari Assalamualaikum warahmatullah. Allahnya juga pendek. Yang betul apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada panjangnya juga. Kenapa? Karena dia apa? Panjang. Ada sukun terakhir. Dia sukun apa? Ada alifnya. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti ada yang hilang. Yang hilang apa? Assalamualaikum. Asnya itu sih. Allah juga apa? Dipendekin. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti ada yang hilang apa? Yang hilangnya apa? Matnya. Panjangnya. Maka harus benar dalam bacaan sholat. Termasuk fatihahnya. Termasuk tasyahudnya juga. Al-Imam Nawawi itu membuat satu buku.
tentang berapa matnya, berapa sukunnya, berapa yang dibaca panjang, itu ada bukunya untuk menjelaskan kepada kita agar kebacaan kita dalam sholat itu benar gitu. Termasuk juga kalau kita baca Al-Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Walaupun suaranya cakep. Kenapa? Yang menjadi apa? Yang menjadi ukuran bukan suara, tapi bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kenapa? Karena kalau kita lihat dalam kitab Al-Um, itu dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya apa? Menyembah dau'us syamsi. Kata-kata iyyaka dau'us syamsi, cahaya matahari. Berarti cahaya matahari na'budu, kami beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari nasta'in, kami minta pertolongan kepadamu. Enggak boleh. Tapi kalau iyyaka itu menjelaskan tentang kepadamulah ya Allah, kepadamulah ya Allah. Jadi dengan hilang siddah aja akan berbeda tasdidnya, akan berbeda maknanya, artinya. Itu bahasa Arab tuh. Jadi bahasa Arab seperti kalbun dengan kolbun itu beda. Kalau kita mengatakan sebagaimana yang berada dalam kolbu kita, betul, hati kita, tapi sebagaimana yang ada dalam kalbu kita. Kalbun artinya anjing. Tapi kalau kolbun artinya apa? Hati. Maka di sini perlunya bagi kita untuk belajar makhrijal huruf, ya, agar sholat kita diterima oleh Allah SWT. Dari mulai kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kata-kata ma memang ulama menjelaskan boleh panjang, boleh pendek. Maliki Yaumiddin. Boleh juga Maliki Yaumiddin. Jadi kalau nanti imam bacanya pendek, itu boleh. Memang bacanya pendek padahal panjang. Itu ada dua riwayat. Boleh Maliki Yaumiddin. Boleh juga Maliki Yaumiddin. Yang enggak boleh di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau dibaca malikin nas salah, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada riwayat yang membacanya panjang, malikin nas. Yang betul malikin nas, karena banyak juga ada orang yang bacanya panjang padahal bacanya pendek. Tapi kalau di Fatihah boleh, ada dua riwayat. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa membentengi kita baik dari ilmu sihir dan juga bisa membentengi kita nanti dari api neraka.